Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun. Kami dari kelompok 2 Praktikum Komputasi Statistik akan menjelaskan terkait model Praktikum 8. Yang mana model Praktikum 8 ini itu menjelaskan tentang integrasi sebagai ekspektasi, interpolasi, dan aproksimasi. Yang pertama itu adalah integrasi dan ekspektasi. Itu kita mendefinisikan fungsi fx dan px untuk menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Pada share screen itu terlihat kita membuat fungsi f yang mana function x itu x kuadrat dan p itu function x dinomial x mean min dikurang 0 standar SD minus 1. SD sama dengan 1. Terus kita menghitung ekspektasinya menggunakan integrasi numerik, yaitu ekspektasi itu integrasi dari function x fx dikali px min in sama koma in variable value, lalu kita print paste ekspektasi, yaitu menggunakan ekspektasi yang di atas. Lalu ekspektasi sama dengan 1. Lalu sini interpolasi. Yang mana interpolasi ini adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Nah, dalam komputasi statistik ini, interpolasi itu digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Nah, metode interpolasi itu ada dua, linear interpolasi dan polinomial interpolasi. Yang pertama, linear interpolasi, terlihat pada coding di share screen itu kita X itu dengan data C 1, 2, 3, 4, dengan terus variabel Y itu datanya 1, 4, 9, 16. Lalu kita menggunakan fungsi aproksimasi untuk interpolasi linear. Kita membuat interpolasi terus menggunakan rumus aproksimasi X, Y, X out sama dengan 2,5. Lalu kita print untuk nilai interpolasinya pada X sama dengan 2,5 itu kita panggil inter P variabel Y. Lalu pada output nilai interpolasi pada X sama dengan 2,5 itu 6,5. Lalu yang kedua polinomial interpolasi. Ini tuh menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Yang mana di sini kita membuat polyfit dengan LM, Y itu polinomial X, 3. Lalu kita membuat prediksi nilai pada X sama dengan 2,5. Kita menggunakan prediksi value itu menggunakan predik, polyfit dengan new data sama dengan data frame, X sama dengan 2,5. Lalu kita printkan nilai interpolasi polinomial pada X sama dengan 2,5 dengan prediksi value-nya yang sudah kita buat. Lalu terlihat pada output nilai interpolasi polinomial pada X sama dengan 2,5 adalah 6,25. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Insandi Putra Zuar dengan NIM 121450137. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan nama saya Rizky Adam Benopri dengan NIM 121450073. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait aproksimasi. Nah, aproksimasi ini ada beberapa metode yang kita pelajari, yaitu Riemann, lalu Newton Cotes, sama Romberg. Nah, di Riemann tersendiri ini terbagi menjadi tiga, yaitu Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Nah, Riemann ini apa sih? Riemann ini digunakan untuk menghitung nilai integral dengan membagi interval menjadi beberapa sub interval dan memilih titik dalam setiap sub interval. Nah, langkah pertama ini yang saya akan jelaskan terkait Riemann kiri. Nah, Riemann kiri diketahui function f a b n, lalu kita menghitung panjang sub interval ya, dengan cara b min a per n. Nilai akhir dikurang nilai awal dibagi banyak nilai, lalu inisialisasi jumlah total hasil integral yaitu dengan sum yang dari nol, lalu looping untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu selanjutnya kita kembalikan nilai total sebagai hasil, lalu deklarasikan fungsi untuk integral, kita masukkan fungsi integral ke dalam f, lalu kita panggil fungsi Riemann kiri untuk menghitung integral. Nah, didapatkan hasil dari Riemann kirinya itu 0,81 sekian dengan nilai absolutnya kurang kurang dari 1,1 pangkat minus 0,7. Lanjut ke Riemann kanan. Di sini kita sama, konsepnya masih sama, yaitu
dengan memasukkan fungsi FABN. Lalu kita menghitung panjang setiap subinterval. Lalu kita inisialisasi jumlah total hasil integralnya. Lalu kita melakukan looping dengan menghitung nilai integral di setiap subinterval. Lalu kembalikan nilai total sebagai hasil dari yang kita hitung. Lalu kita deklarasikan fungsi untuk integralnya. Lalu kita panggil fungsi Riemann kanannya untuk menghitung integral. Didapatkan Riemann kanannya itu sebesar 0,78 sekian dengan nilai absolute errornya kurang dari 1,1 pangkat minus 7. Nah, lalu ada Riemann tengah, yaitu sama juga konsepnya dengan menghitung panjang setiap subinterval, lalu inisialisasi jumlah total si integral, lalu melakukan looping, lalu kembalikan nilainya sebagai hasil, lalu kita deklarasikan fungsi untuk integralnya. Nah, habis itu kita memasukkan fungsi Riemann tengahnya untuk menghitung integral, lalu didapatkan untuk Riemann tengahnya itu 0,79 sekian dengan nilai absolute errornya itu kurang dari 1,1 pangkat minus 7. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dr. Sofia dengan NIM 121450116. Saya akan menjelaskan tentang metode Newton trapezoidal. Pertama kita bikin fungsinya dulu yaitu A dan B, terus menghitung luas trapesium antara titik A dan B. B dikurang A dibagi dua, fungsi A ditambah fungsi B. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi untuk integral yaitu function X, eksponen X, kemudian menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidal. Terus kita print resultnya dan outputnya 31,602831. Selanjutnya pada multitrap yaitu scroll lagi ke bawah. Ya, pada multitrap kita bikin fungsi A, B, N dulu mendefinisikan fungsi multitrapnya dengan input fungsi F, batas bawah A, batas atas B, dan jumlah subintervalnya N. Kemudian kita menghitung panjang setiap subinterval D sebagai selisih B dikurang A dibagi N. Kemudian kita inisialisasi variabel sumnya dengan nilai fungsi di titik awal A. Kita lakukan loop dari 1 hingga n-1 untuk menghitung nilai fungsi pada titik partisi dalam kemudian kita menambahkan 2 kali nilai fungsi f di titik A ditambah I dikali D ke sum. Selanjutnya kita tambahkan nilai fungsi f pada titik akhir B ke sum return D sum dibagi 2 karena mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D sum dibagi 2. Kemudian kita definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Kita definisinya itu fx eh, eksponen pangkat x. Kemudian kita memanggil fungsi multrapnya untuk menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0,3 dengan 1000 subinterval, yaitu multrap f0, 3, dan 1000. Kita hitung integralnya menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingan, yaitu integrate F0,3. Kemudian outputnya didapatkan 9,0855 dan 19,0854 bersama absolute errornya itu kurang dari 2 min LE dikurang 13. Selanjutnya, pada bagian multisimpelnya itu kita tolong scroll pada multisimple, yaitu kita bikin fungsinya dulu untuk mendefinisikan dengan input f, fungsi f, batas bawah A, batas atas B, dan jumlah subinterval n. Kita hitung panjangnya dulu, B dikurang A dibagi n. Kemudian kita inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A. Kemudian kita lakukan loop dari 1 hingga n dikurang 1
untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik partisi dalam. Selanjutnya, kita ingin mengecek apakah indeks I ganjil menggunakan sisa pembagian 2, yaitu 2 sama dengan 1. 2 sama dengan 1. Kemudian kita menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A ditambah I dikali D ke sum untuk indeks ganjil. Kemudian kita tambahkan dua kali nilai fungsi di titik A ditambah I kali D ke sum untuk indeks genap. Kemudian kita bikin tambah nilai fungsi di titik akhir dari B ke sum. Kemudian kita mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D sum dibagi 3. Dan kita buat definisi fungsi yang akan diintegrasikan yaitu fungsi X 2 pangkat X mendefinisikan fungsinya itu. Kemudian kita hitung aproksimasi integralnya pada interval 0,3 dengan 1000 subinterval. Kemudian kita hitung integralnya menggunakan fungsi bawaan R, yaitu integrat F0 dan 3. Kemudian output yang dia dapatkan yaitu 10,09887 dengan absolute errornya kurang dari 1 dan min 13. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Nainggolan. Saya akan menjelaskan mengenai metode Romberg. Di sini dimulai dengan mulai dengan menginput fungsi Rombergnya. Fungsi Romberg ini untuk mengaproksimasi integral dari suatu fungsi dengan menggunakan metode itu dimulai dengan input fungsi f. uh, but, Prosesnya dimulai dengan matriks R diinisialisasi untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu elemen pertama yakni R11 itu dihitung menggunakan metode trapesium atau multitrap. Kemudian perulangan pertama menghitung elemen pertama di setiap barisnya. Ya, setiap baris R I1 dengan multitrap yang jumlah bagiannya meningkat dengan 2 pangkat I kurang 1. Lalu perulangan kedua menghitung elemen lain di baris I berdasarkan elemen sebelumnya di matriks R menggunakan rumus Romberg. Outputnya itu harusnya adalah matriks R yang berisi hasil aproksimasi integralnya. Lalu fungsi F ini didefinisikan sebagai fungsi eksponensial XP dalam kurung X yang akan diintegrasikan. Kemudian panggilan fungsi dan output. uh, Kemudian lanjut ke panggilan fungsi dan output, yang mana fungsi Romberg ini akan dipanggil untuk menghitung integral dari fx sama dengan xpx dalam selang 0 hingga 3 dengan n sama dengan 5. Kemudian fungsi integratnya itu digunakan untuk menghitung hasil integral sebenarnya dengan ketelitian tinggi untuk pembandingnya. Bisa kita lihat outputnya. Outputnya itu adalah matriks result Romberg. Bisa di scroll. Seperti bisa di scroll. Bisa dilihat matriks ini menunjukkan hasil perhitungan aproksimasi integral dengan metode Romberg. Setiap baris I-nya itu menunjukkan hasil dengan jumlah partisi 2 pangkat I kurang 1 dan kolom itu menunjukkan hasil perbaikan aproksimasi menggunakan uh, rumus Romberg. Elemen di posisi R55 itu 19,085554 itu mendekati hasil integral yang sangat akurat. Dan ada output integrate-nya yakni 19,085554 itu with absolute error-nya kurang dari 2,1 E kurang 13 min 13. Ini hasilnya menunjukkan bahwa hasil integral sebenarnya itu adalah 19, sekian itu dengan error absolut yang sangat kecil. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.